Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ilmu di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu pada sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang memahami sejarah sebagai ilmu dan motivasi. Yang pertama, dalam lisan orang-orang Nusantara, sejarah itu dikenal sebagai babat. Kalau kita artikan, babat itu adalah sebuah pekerjaan untuk membersihkan belukar yang sangat luas yang menghalangi pemandangan kita terhadap sebuah objek yang berada di belakang belukar itu. Ketika belukar itu sudah kita bersihkan, maka terang benderanglah tampak sangat jelas objek yang kita maksud untuk kita lihat. Artinya apa? Bahwa sejarah akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang kita tidak mengerti, sesuatu yang menjadi misteri, yang kita mungkin bertanya-tanya akan hal itu. Secara ilmu, sejarah akan mengajarkan kita untuk bersikap bijak terhadap sebuah persoalan. Karena setiap persoalan tentu ada sebab akibatnya, tentu ada misteri di balik belakang itu semua. Maka bagi orang yang memahami sejarah, maka dia akan mengetahui sesuatu itu, kenapa sesuatu itu ada, kenapa sesuatu itu hadir. Seorang pemikir Islam bernama Fazlur Rahman mengatakan bahwa kita tidak akan pernah memahami sebuah teks, kita tidak akan bisa memahami sebuah persoalan dengan baik, mencari hikmah-hikmah di dalamnya, kecuali kita mengetahui kondisi sosiokultural ketika teks dan persoalan itu muncul. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu hadir? Tentu ada sebab akibatnya, dan sejarahlah yang menjelaskan secara ilmu pengetahuan kenapa persoalan itu muncul, kenapa teks itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua, dalam bahasa Arab, sejarah itu berasal dari kata syajaroh, yang artinya adalah pohon. Kalau kita memahami sebuah pohon, pohon itu terdiri atas tiga unsur utama. Yang pertama adalah akar, batang, kemudian rimbunan yang di atas terdiri daripada cabang, daun-daun, dan tentu buahnya. Yang pertama, akar. Pohon menjadi besar, pohon menjadi kuat karena memang dia memiliki akar yang sangat kuat. Begitu juga seseorang, begitu juga masyarakat, begitu juga sebuah bangsa, dia akan tumbuh dengan besar dan menghasilkan jika dia memiliki akar sejarah yang kuat. Saya mengambil contoh. Dalam sejarah dikenal seseorang bernama Alp Arslan. Dia menjadi sultan di kerajaan Seljuk. Pada suatu saat dia sedang mengerahkan pasukannya untuk bertempur dengan Romawi. Salah seorang pengintainya datang dan bercerita kepada dia, "Wahai Sultan, sesungguhnya aku dapati bahwa pasukan Romawi jauh lebih banyak daripada kita." Memang waktu itu jumlah yang dikerahkan oleh Sultan Alp Arslan itu 20.000 pasukan, sementara Romawi itu membawa 400.000 pasukan. Mendengar berita itu, para jenderal, para sahabatnya di dalam sebuah rapat muncul kekhawatiran dan berkata, "Wahai Sultan, bagaimana mungkin kita memenangkan pertempuran sementara jumlah kita sangat sedikit dan jumlah mereka sangat banyak?" Disinilah Sultan Alp Arslan mengangkat sejarah bangsa Turki waktu itu. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya kita tidak mengenal rasa takut. Nenek moyang kita, Yokat, dia menyebut nama nenek moyangnya, Yokat, itu pernah dengan 40 orang menyerang istana kekaisaran Cina dan menaklukkan ribuan pasukannya sehingga mereka menguasai istana itu. Dari cerita sejarah ini, Sultan Alp Arslan mampu membangkitkan semangat para sahabatnya sehingga sahabatnya tidak lagi mengkhawatirkan jumlah sedikit daripada mereka, sehingga akhirnya sebagaimana dalam sejarah mencatat, perang Manzikert itu dimenangkan dengan gilang gemilang oleh Sultan Alp Arslan dengan para sahabatnya mengalahkan pasukan Romawi yang sangat besar. Ini menggambarkan betapa pentingnya sejarah
ketika akar sejarah suatu bangsa atau seseorang lah kita bilang, atau masyarakat, kemudian lebih besar bangsa, akar sejarahnya kuat, maka bangsa itu punya potensi untuk tumbuh dan besar. Kemudian yang kedua, batangnya. Batang itu secara umum berfungsi untuk menandakan dalam penglihatan kita bahwa pohon itu adalah pohon yang bagus. Maka kalau suatu bangsa itu memiliki sejarah yang bagus, ya, dan itu diceritakan dengan anak-anak bangsa, maka bangsa itu juga dalam penglihatan bangsa-bangsa lain juga sebagai bangsa yang besar. Tapi kalau bangsa itu memiliki sejarah yang buruk, sejarah yang lemah, maka dalam pandangan bangsa-bangsa lain, maka bangsa itu juga menjadi bangsa lemah. Ini mengajarkan kepada kita agar kita itu mencatatkan sejarah, berbuat di dalam kehidupan kita, sehingga catatan sejarah kehidupan kita ini menjadi sejarah yang baik, dan itulah yang akan kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita. Kemudian yang ketiga, rimbunan di atas, terdiri daripada cabang, daun-daunan, dan tentunya buah. Nah, bangsa yang besar memiliki sejarah yang besar, tentu dia akan menghasilkan sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Seperti saya ceritakan tadi, kisah Sultan Al-Aslan ketika berperang dengan Romawi, cuma dengan 20.000 pasukan mampu mengalahkan 400.000 pasukan Romawi. Itu apa? Ketika dia mengangkat bahwa sejarah bangsa Turki itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak mengenal rasa takut. Seberapa besar pun pasukan musuh, mereka tetap akan mampu menghadapinya dan memperoleh kemenangan. Jadi bangsa yang memiliki sejarah yang hebat, sejarah yang besar, tentu akan menghasilkan bangsa yang besar, orang-orang yang besar. Dan tentu di mata negara lain, itu dalam pandangan sebagai negara yang besar. Kita ambil pelajaran bagi kita. Ketika bangsa kita tidak diajarkan tentang sejarah bangsanya, dijauhkan dari tokoh-tokoh pahlawannya, sehingga anak bangsa mencari tokoh-tokoh yang lain, maka bangsa itu menjadi bangsa yang lemah. Dan kita kalau mau ngambil sejarah, betapa sudah sangat lama bangsa kita ini kehilangan pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Hampir-hampir banyak anak bangsa kita ini tidak tahu kepahlawanan Pangeran Diponegoro, kepahlawanan Pangeran Hasanuddin, kepahlawanan siapa saja yang pernah menjadi pahlawan. Ketika dijauhkan, maka anak bangsa ini mencari tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan lain yang dia tidak ada kaitannya dengan bangsa kita. Baiklah sahabat ilmu, ini sedikit berbagi tentang pentingnya sejarah, memahami sejarah sebagai ilmu dan motivasi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.